Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan yang salam sekali lagi besok berangkat ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hadana ila tariqil mustaqim wa afhamana min ulumiddin wa ja'alana minal qaimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salikin subulan najah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama dan yang utama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya di sini kita bangun subuh karena Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah Subhanahu wa taala kita dibangunkan lagi. Tidur sebentar, maut sebentar, kita dibangunkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Syukur-syukur tadi qiyamul lail. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan kalimat ini menjadi umat yang beruntung, menjadi umat yang beruntung, yang selalu ittaqillah, yaitu selalu bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak DKM, seluruh jajarannya, mudah-mudahan yang hadir di sini saya doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati imam masjid dan seluruh yang bisa praktek masjid ini berjalan dengan lancar, pengurus-pengurusnya semuanya dan lingkungan RT RW, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita pagi-pagi sudah berduduk bersimpuh di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua umat yang selalu diberikan tidak ada kekurangan, selalu berkah rizki, selalu berkah ekonomi. Kok nggak ada yang amin? Emang masih kurang? Masih kurang. Kalau masih kurang, alhamdulillah. Ya, ini pada hari ini mudah-mudahan keluarga kita sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya amin ya robbal. Sebelum saya lanjutkan tema ini, tema subuh kali ini adalah akhlak adalah pondasi sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat seluruh alam.
Buktinya mana? Buktinya buka surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak utus hai Muhammad illa menyual, kecuali atau melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Sedangkan risalah Rasulullah SAW yang beliau bawa adalah untuk seluruh umat manusia. Buktinya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sebelum saya lanjutkan, biar kita dekat kepada Rasulullah, kita bersolawat dulu ya Bu ya. Ya Bu, ya Pak, mari kita bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqani, ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqani, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Alhamdulillah. Namanya sholawat apa? Sholawat Jibril. Sehari bisa 10.000 kali. Bisa di atas 10.000, 5.000 kita bersolawat kepada Rasul
Rasulullah. Sebelum kita lanjutkan, ini kalau kenalan satu persatu kan nggak mungkin ya Bu ya Pak ya. Iya, tadi nama saya udah disebutkan. Alhamdulillah saya bisa berdiri di sini. Saya pribadi mengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran. Santri saya khufat yang selesai, saya kuliahkan ke Mesir, ke Maroko, ke Yordan, kemudian ke Mekah. Kemarin yang di Yaman udah lulus. Termasuk anak saya pribadi, anak saya 5. 5-5-nya khufat. Termasuk istri saya. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan. Kalau satu anak diberikan satu mahkota kali 5, alhamdulillah. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan Quran karena akhlak. Tadi dasarnya dengan Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah dan Rasulullah membawa risalah Allah untuk kita seluruh umat manusia dan alam semesta. Ternyata Rasulullah menyebarkan agama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 23 tahun kurang sedikit bisa menyebar seluruh bangsa Arab, khususnya bangsa yang bengis dan bangsa-bangsa yang lain, dan sampai ke negara Indonesia. Dan diri kita duduk bersimpuh di sini dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas ini mudah-mudahan duduk kita di sini, kita yang sakit menjadi sehat, yang kurang sehat biar sehat walafiat, yang masih duduknya terkadang angkat kaki kiri, angkat kaki kanan. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Udah usia. Cuman perlu kita ingat, di kita itu biar bisa qiyamul lail, biar bisa sholat sunnah, perlu dijaga kesehatan. Di kita ada apa Pak? Ada darah merah dan darah putih. Begitu juga ada bendera merah, ada bendera putih. Betul nggak? Betul. Maka darah kita harus dijaga. Minuman kita harus dijaga. Minuman kita harus dijaga. Sekarang sebab berwarna. Semuanya zat kimia. Zat untuk pakaian sekarang dibikin untuk mewarnai makanan. Tapi jangan gundah gulana. Karena Pak, rumah sakit sekarang banyak Pak yang bisa mengecek badan kita, biar badan kita zat kimianya lebih banyak atau tidak. Kalau lebih banyak zat kimia, kita duduk susah, kita sholat susah, kita berdiri susah, karena zat kimia harus tidak di badan kita. Tapi makanan, coba ibu-ibu, saus warnanya apa Bu? Saus. Bapak suka enggak? Ibu suka sambal, bapak suka sambal, anak-anaknya suka sambal. Betul. Tapi mulai hari ini kita harus menjaga makan kita, minum kita, agar kita untuk menghadap Allah dan Rasulullah kita lebih kuat, lebih sehat. Jangan sampai kita takbir Allahu Akbar baru ingat, oh iya kunci mobil tadi di sana, uang belanja saya di sana, ini di sana. Kapan baca doa iftitahnya? Betul enggak? Kapan baca doa yang lain atau surat yang lain atau surat Al-Fatihah? Maka di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan akhlak.
sebagai pondasi dasar perlu kita dipakai sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, pondasi utamanya adalah akhlakul karimah. Buktinya apa? Hadisnya termaskur, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah disuruh untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini bagi kita harus dipraktekkan sehari-hari. Ntar apa aja. Ya. Setelah perjuangan Rasulullah dengan sayang, kemudian dengan semua diperjuangkan, apakah itu harta benda Allah perjuangkan semuanya lewat Rasul? Ternyata apa sebenarnya akhlak yang ini? Saya cuma menyampaikan 4. Ada 4 pilar. Dengan 4 pilar ini tujuannya satu, agar kehidupan kita menjadi tentram, kehidupan kita menjadi tenang, kehidupan kita harus berbahagia. Ibu bapak bahagia enggak? Ibu bapak bahagia enggak? Iya, kalau enggak bahagia saya menyampaikan begini ntar enggak masuk. Karena apa? Cemberut aja. Pikirannya, konsentrasinya enggak ada. Maka kita harus berbahagia. Bahagia bukan milik mereka, tapi milik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ada ayat Allah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak Asya yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا Sadaqallahul Azim. Di Quran itu ada sifat, ada obat. Badan kita sakit, telinga kita sakit, kaki kita sakit. Tinggal kembali kepada kita. Kita ikutin aturan Allah. Makan kita diperhatikan, minum kita diperhatikan, tidur kita diperhatikan. Agar apa? Ruku dan sujudnya kita selalu khusyuk. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kalau nggak rukaan sujud, kata firman Allah, fawailun lil musallin. Orang yang sholat aja celaka. Karena sholatnya, apa yang kita kerjakan tidak bisa mendidik diri kita. Ketika kita habis takbir ada iftitah. Inna sholati wanu suki wama lillah. Apa itu? Ibu bapak paham? Itu pasrah kita kepada Allah.
Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku lillah. Ngapain kita takut? Kita udah pasrah 5 waktu. Belum ketika kita sholat sunnah yang lain. Harapan saya, ibu bapak, ini bisa diperhatikan. Jangan sampai keluar telinga kiri, masuk telinga kanan. Apa kebalik? Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kira-kira apa sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan kehidupan menjadi nyaman, kehidupan menjadi tentram, kebahagiaan milik bersama, bukan milik Kira-kira apa? Ternyata Rasulullah SAW setiap harinya satu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Rasulullah SAW adalah pemurah. 2. Rasulullah SAW adalah pemaaf. 3. Rasulullah SAW adalah penyantun. 4. Rasulullah SAW penyayang. Diingat, kepada siapapun, sekalipun kepada yang memusuhinya. Kita ada musuhnya enggak? Ada. Terkadang suami istri bermusuhan. Betul enggak? Anak dilahirkan udah di sekolahin musuh sama orang. Betul enggak? Ada yang kayak gitu sini? Ada. Mudah-mudahan masjid sono di sini enggak ada. Anak musuhin bapak, anak musuhin ibu, udah disekolahin, udah disantrenin. Mudah-mudahan, terima kasih banyak Pak. Syukron kasir. Kalau saya ceramah pakai bahasa Arab kan nggak ngerti ya. Hadza lughatul Arabiyyah atau Indonesia, atau bahasa Inggris atau bahasa Arab kan nggak ngerti. Nah, repot lama menerjemahkannya. Jadi ketika Rasulullah mempunyai sifat yang 4 itu, kita terapkan pada diri kita. Tujuan Rasulullah apa? Dijelaskan agar kehidupan ini tentram. Bapak sama emak, ibu sama bapak, istri sama suami, jamaah sama bapak DKM. DKM jangan dimusuhin, imam jangan dimusuhin, jamaah jangan dimusuhin. Kita harus saling asih asuh biar masjid ini lebih tingkatnya tambah lagi. Betul? Semuanya ini karena apa? Tadi akhlak Rasulullah harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di kantor, baik di jalan, baik di rumah tangga, baik kita lagi nongkrong ngopi. Kalau kita mempunyai pemurah, pemaaf, penyayang, penyantun, insya Allah anak-anak lewat nggak takut. Oh, itu bapak itu penyantun, sering nyantunin anak yatim misalnya. Oh, ibu itu penyayang, dia penyayang kepada siapapun. Oh, bapak itu pemurah, tidak pernah marah. Oh, bapak itu menjadikan apa? Penyabar. Ibu, bapak paham? 4 sifat ini kalau kita bisa mentauladani yang 4 ini, dijamin oleh Allah dan Rasulullah kehidupan kita tenang, kehidupan kita tentram. Ibu nggak bertengkar sama bapak, suami nggak bertengkar sama istri.
Anak gak bertengkar sama bapak, ibu gak bertengkar sama anak, gara-gara meteran. Ibu paham, bapak paham? Gara-gara meteran, gara-gara tanah. Anaknya dimusuhin, terkadang ibunya yang lahirin dimusuhin. Kalau kita tanya akhlaknya di mana? Tapi kalau saya yakin yang keempat ini diterapkan pada diri kita, istri kita, anak-anak kita, lingkungan kita, apalagi masjid ini, Allah memberikan apa? Kebahagiaan bersama. Tidak cuma satu orang. Karena kita ke kanan, ini jamaah Baitur Rahman luar biasa. Subhanallah. Kita turun ke masjid, sandalnya nggak pada hilang. Terkadang sandalnya hilang. Tapi belum tentu jamaah. Belum tentu yang lain. Karena terkadang kita perlu ingat, kita semakin kesini, usia semakin lanjut. Ketika takbiratul ihram, ruku, terkadang nggak khusyuk. Apalagi ada yang kakinya sakit. Rukuknya aja terkadang susah. Betul nggak? Nah, mulai hari ini, biar rukuk dan sujud kita bagus, baik, ibu bapak perhatikan apa? Bacalah Al-Quran dengan suara yang, bacalah sholawat dengan suara yang keras. Baca Quran gak jelas, kurang tartil. Padahal warattilil Quran tartila. Aturan membaca Al-Quran itu harus tartil, harus jelas. Baca sholawat juga harus mulutnya dibuka. Giliran baca nyanyi dangdut, nyanyi seriosa, teriak-teriak enggak? Teriak. Giliran baca Quran, iya, modal dasar kita. Selanjutnya apa? Tadi secara kedokteran, secara medis kita diperiksa, Pak, darah kita berapa? Pak DKM darahnya berapa, Pak DKM? Darahnya berapa? Iya. 200 seperti 300. Enggak nyampe, Pak. 120. 100 per 30 per 80. Yang normal berapa darah kita? 120 per. Bapak udah ngecek darah Bapak? Ibu udah ngecek darah Ibu? Dicek. Ibu Bapak, Ibu pakai mukena seminggu nggak dicuci, gatel nggak? Gatel. Bapak pakai sarung seminggu, sorban, peci nggak dicuci, gatel nggak? Gatel. Bagaimana cara kita ngecek darah kita? Darah merah kita, kemudian darah putih kita, belum yang lain, belum metabolismenya, belum yang lain. Karena apa? Agar ruku kita dan sujud kita, zikir kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. La ilah. Dengan membaca itu hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha. Laknya panjang, la ilaha illallah. Karena apa? Semakin kencang terkadang khusyuk dan kita taqarrub ila Allah. Dunia tinggalkan. Nggak akan dibawa ini. Mau ada orang meninggal bawa mobil? Ada nggak? Orang meninggal bawa mobil ada nggak? Adanya mobil ambulan, dia malah naik. Ya, maka pada kesempatan pagi hari ini, akhlak Rasulullah cuma 4.
Kita kepada siapapun harus apa? Satu, harus pemurah. Jadi kalau saya jabarkan satu-satu sampai ntar sampai subuh lagi. Ya. Kedua, pemaaf. Kita maafkan suami kita, anak kita, istri kita. Pernah ibu bapak bersimpuh di hadapan Allah? Pernah enggak? Bangun-bangun malam, sholat qiyamul lail, sholat taubat, baca istighfar, langsung, ya Allah ya Rabb, saya umurnya sudah 70 tahun, saya umurnya sudah 60 tahun, enggak pernah ibadah saya baik kepada Engkau. Saya terlalu menuntut. Saya kurang baik kepada suami. Saya kurang baik kepada istri. Saya sebagai anak-anak durhaka. Saya sebagai istri-istri durhaka. Saya sebagai suami-suami durhaka. Bagaimana kita bisa mendapatkan surgamu ya Allah? Kita mengeluh kepada Allah. Kita sudah umur sampai 35, 40 tahun, perilaku setan, iblis. Jangan sampai. Saya doakan jamaah ini selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa akhlak Rasulullah harus kita terapkan sebagai setiap hari, kapan saja, di mana saja, karena agar mendapatkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Giliran nonton TV, nonton sinetron, apa? Serius. Ya ibu-ibu kan hafal itu acara sinetron ya Bu ya. Apa? Malah terkadang ditanyain sama anaknya, ntar sinetronnya apa? Itu mudah-mudahan jamaah masjid di luar sini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa mendorong diri kita, ibadah kita semakin khusyuk, jamaah sini semakin banyak. Ini yang muda nggak ada, pada kemana? Ibu-ibu, anak-anaknya, bapak-bapak pada kemana? Ini yang muda-muda nggak ada. Generasi masjid sini harus dibangun. Anak-anak kita ayo subuh, pemuda kita ayo subuh, pemudi kita harus subuh. Dari yang gantiin kita siapa? Yang mengganti Masjid Baitur Rahman siapa generasinya? Punten, Bapak usia berapa Pak? 40, 50. Umat Rasulullah usianya berapa? Kalau Bapak 50, umat Rasulullah 63. Bapak tinggal berapa tahun? 13. Artinya gini Pak, urusan ini urusan Allah. Tapi kita perlu mengkalkulasi. Ini Pak DKM, pemudanya kira-kira kemana Pak DKM? Pada sholat istiqalah. Subhanallah. Kita pikirin yang ganti besok masjid ini siapa? Jangan sampai orang minhu masuk ke kita. Jangan sampai orang salafi kebablasan. Artinya apa? Ini harus kita, tidak cuma kesehatan diri kita, masjid kita harus dipikirkan. Ini pemudinya nggak ada. 10 tahun lagi, tadi Bapak udah 50. Kalau Rasulullah 63 berapa tahun Pak? Ibu paham? Ibu ada yang 70? Ada yang 70?
Udah dapat bonus itu. Bapak udah berapa, Pak? Subhanallah, Bapak udah dapat 71. Alhamdulillah. Bapak. Subhanallah. Umat Rasulullah harus selalu apa, Pak? Tentram, tenang. Jaminannya siapa? Jaminannya siapa? Rasulullah. Tapi kalau Allah menjamin Rasulullah, kemudian kita masjid ini, kesehatan kita nggak kita jaga, siapa yang menjaga? Siapa? Allah menjaga, Rasulullah juga iya. Cuman kitanya, generasinya nggak ada. Ini yang muda nggak ada, anak-anak nggak ada. 10 tahun lagi, siapa yang menggantikan Masjid Baitur Rahman? Agar akhlak Rasulullah, pemurah, penyabar, penyayang, dan penyantun selalu ada di Masjid Baitur Rahman dan yang mendengarkan suara kita pada pagi hari ini. Karena apa? Kita harus ngikutin aturan. Bapak Ibu lewat di perempatan ada lampu merah, nyala merah, jalan, bahaya enggak? Bahaya, nunggu dulu kuning hijau baru jalan. Demikian juga kita di sini. Ini Masjid Baitur Rahman yang menggantikan siapa? Ini beliau udah 71 tahun besok. Bapak berapa, Pak? Udah berapa tahun? 77. 67. Nih, Bapak 67. 63-nya kurang berapa tahun? Ini artinya apa, Pak? Harus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur, alhamdulillah usia saya 50 tahun ya Allah. Alhamdulillah usia kita 71 tahun ya Allah. Alhamdulillah usia kita 56 tahun ya Allah. Terus kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Ya, mudah-mudahan beliau umurnya bisa berapa, Pak? Pengen berapa, Pak? Ya, insyaallah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Kalau kelamaan gak ada yang ngurus. Betul nggak? Betul. Maka kita tadi pasrahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Punten sampai jam berapa, Pak? Biasanya kurang seperempat. Jam 6. Oh, ini masih jam 5. Ini jamnya nggak salah. Berarti jam 5:30. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Ini jam terkadang di masjid saya gitu, Bu. Saya tarling seluruh Indonesia. Iya, terkadang di Semarang, terkadang di Bengkulu, terkadang di Padang, terkadang di Jogja, terkadang di Purwokerto, terkadang di Cilacap. Di masjid jamnya pada mati, nggak ada yang ngurus. Ini mah hebat jamnya. Jam 5:20. Berarti kita 10 menit lagi. Iya, Pak ya? Nah, kita 10 menit lagi. Nah, sebelum saya lanjutkan, di kita cuma ada 2. Sunatullah wa sunatul Rasulillah. Al-Quran dan hadis. Kumandangkan itu setiap hari. Biar badan kita, pendengaran kita. Ibu bapak pengen penglihatannya lebih jelas? Pendengarannya lebih jelas? Badannya sehat? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil dan dengan jelas. Mulai dari juz 1. Kalau Rasulullah seminggu khatam, 3 minggu khatam, sebulan khatam. Ada jamaah sini yang seminggu 30 juz khatam? Ada? Kalau ada mau dikasih hadiah sama PDKM. Ada? Iya. Itu alat kita, Pak, Quran. Kenapa kita tinggalin? Baca itu Quran. Baca itu Quran.
biar tenang, biar tentram. Quran dibaca, sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil Hafal? Bareng-bareng yuk. Allahumma sholli. Suaranya dibuka. Wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina miyaumina hada ila yaumil. Kita amin, kita suaranya dibuka. Biar apa? Enggak bengek, enggak patuh. Giliran sholawatan enggak dibuka, giliran dangdutan serioso. Kita buka Quran. Quran juga harus dibuka. Dibaca tartil. Misalkan gini. Surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya dibuka agar makharijul hurufnya pas, sehingga Allah memberikan syifa ulima fi sudur, obat hati. Kita orang mukmin matanya harus jelas, karena masjid ini naik ke bawah apa ke atas. Kalau matanya enggak jelas, kakinya nyandung enggak? Nyandung, biar mata kita, pendengaran kita, biar dipanggil anaknya. Bapak-bapak punya duit apa enggak? Saya mau beli nasi uduk misalkan. Kedengeran, jadi anaknya enggak marah. Jadi kita harus sehat mata, sehat pendengaran, sehat jantung, sehat hati, sehat semuanya. Apa? Baca Qur'annya kita dibuka, makhorijubnya kita, tajwidnya kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil. Ini hari apa? Ini hari apa? Masa ini Jumat? Hari ini hari Ahad, hari Minggu, masa hari Jumat? Ya, hari Ahad. Tadi ada namanya surat Al-Jumu'ah. Kira-kira surat yang keberapa? Boleh nanya enggak? Al-Quran ada berapa juz? 30. Pernah hitung ibu? Nah ini. Kita orang Islam kayak gitu, ngomong 30. Pernah hitung enggak, Bu? Enggak. Itu benar enggak kayak gitu? Ada berapa juz? Pernah hitung enggak? Nah ini. PR buat kita. Ada berapa surat? Papa pernah hitung? Pernah hitung? Papa aja pernah menghitung. Ada berapa ayat? Pernah hitung Bapak? Nah ini kita. Muslim kita itu seperti buih di lautan. Buih di lautan kena angin.
Karena apa? Apa yang kita sampaikan apa? Kita nggak pernah ngitung. Al-Quran ada berapa juz? Satu juz ada berapa lembar? Ada berapa surat? Tadi ada 114 surat. Saya boleh tanya nggak? Yasin urutan yang keberapa? Saya tanya, Pak, Yasin urutan keberapa? Ini nggak ngitung. Padahal dibaca setiap hari nggak Yasin? Setiap malam Jumat dibaca nggak? Baca. Ayatnya ada berapa? 80 berapa? Bapak nggak boleh korupsi, Pak. Ini belum saya tanya. Apa Yasin? Kalau ini punten, mohon maaf. Ini namanya apa? Gelas. Di dalam gelas ada. Kalau kira-kira saya minum berkah nggak? Berkah. Nih, kan saya tanya di dalam gelas ada air. Nah saya tanya, ibu bapak udah baca surat Yasin setiap malam Jumat dan hari-hari lain. Apa itu Yasin? Isinya apa? Ini buat kuliah subuh yang berikutnya. Ya, buat kuliah subuh berikutnya. Ngaji Yasin tapi ditanyain, Pak Kiai, saya udah ngaji Yasin 60 tahun tapi nggak tahu. Ngertinya Yasin. Itu mah bahasa Indonesia. Iya. Ada, ini sebentar lagi, ada yang tahu isi Yasin? Nah kalau nggak ada, saya mau jelaskan tapi ntar kuliah subuh berikutnya. Ya, kuliah subuh berikutnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Ya. Nah ini karena waktunya udah pas, ya kita sedikit mohon kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Suaranya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah wa wafiqni amalan solihah. Kita selalu, ya Allah, ampunilah kesalahan kita, dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ilahana, ya ilah, yassir lana, ilahana, ya ilahana, fi dinina wa dunyana, ya fatahu
iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Angkat kita. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui. Angkat tangannya. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu ya Ali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mohon maaf karena waktunya udah jam 5:30. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan di waktu yang lain. Dari awal sampai detik ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan yang sampaikan ibu bapak bisa diterapkan sehari-hari untuk anak, untuk istri, di jalan, di kantor, dimanapun kita berada. Kita agar menjadi orang yang pemurah, kita agar menjadi orang yang pemaaf, kita agar menjadi orang yang penyantun, kita agar menjadi orang yang penyayang kepada siapapun, sekalipun yang memusuhi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.